Ibu absen baik. Nah, Kayla, Wisma, Fitri. Alhamdulillah hari ini yuk. Aduh, siap untuk belajar di sini? Siap mampu? Aduh. Siap yuk. Pandai muat hari ini dia belajar tentang api. Tentang informasi berita. Ya, belajar tentang informasi berita. Masih pandai mampu informasi berita nabi. Informasi. Ayo, nah kita saya wadi. Biasanya saya TV tentang nabi api berita api dong. Tapi pada buat pengertian aja kita sinari, pengertian luar bahasa nabi. Oke, datang. Ibu akan menjelaskan bahwa api dengan informasi berita. Lihat ya di atas perhatikan di depan. Ibu akan menyiapkan materi. Dijawab pengertian nih. Teks berita, iulan teks saya berisi laporan peristiwa penting saya terjadi di masyarakat. Jadi teks berita di teks saya menginformasikan peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting saya dialami. Oke, teks berita biasanya memuat informasi aktual. Jadi beritanya memuat informasi aktual saya benar-benar terjadi nyata, terpercaya. Nah, selain aktual, beritanya harus terpercaya. Dan kalau informasi berita, tapi beritanya mak dapat dipercaya atau beritanya asal. Terus teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media, koran, majalah, radio, televisi, internet ataupun media lainnya. Wasehat juga melihat berita maku di koran, majalah atau lain sebagainya. Aduh, esok ya, di gambarnya masih buat TV. Buat gambarnya sudah ada TV? Kosan enggak? Oh iya, kosan, di kos. Bilang mana? Dalam lihat-lihatan kita biasa menurut tuangnya esok nonton berita oleh berita penting. Tidak nyaman dengan berita. Berarti teman-teman bosan. Semuanya pilih-pilih. Oke, nah selanjutnya fungsi teks berita. Apa sih fungsi teks beritanya? Nah, teks berita ini berfungsi disampaikan secara aktual berdasarkan fakta saya buat. Artinya segala informasi saya ada tokoh anda teks berita merupakan kejadian terkini serta benar buat nih. Jadi situasi awal dimulai. Nah, jelas bahwa beritanya harus aktual, harus benar-benar terjadi. Dan kan juga ke berita, tapi nggak pandai beritanya. Nah, semua. Kan ada kan juga di media-media sosial si beritanya majalah aktual, mak pandai sumbernya jadi apa. Nah,
tapi saya akan dibahas sebelum berita. Jadi orientasi kenapa? Orientasi berita pengenalan bagian pengenalan masalah atau hal apa saya akan dibahas sebelum berita. Jadi apa sih saya akan dibahas sebelum berita? Nah termasuk di bagian orientasi berita. Selain orientasi berita, dijauhkan peristiwa. Nah, struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian saya terdampak pada peristiwa atau hal sehingga dibahas secara rinci di berurutan. Nah, di bagian rinci harus menjelaskan unsur kulit api di gempa. Nah, di bagian peristiwa ini menceritakan tentang kejadian seksual dalam peristiwa ini. Biasanya dia harus menjelaskan unsur kulit api di gempa. Pertanyaan, jelas juga harusnya sebutkan peristiwa ini. Peristiwa bagian peristiwa yang menceritakan tentang api. Tentang kejadian saya terjadi. Saya membahas secara rinci beruntun. Nah, di bagian ini harus buat pertanyaan kulit api dan gempa. Terakhirnya sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Contohnya dapat dilihat di depan Bandar Lampung, kompas.com. Nah, selanjutnya korban kasus super wisata palsu di Tanjung Karang, Bandar Lampung terus bertambah. Jadi kita sumber berita ini menjelaskan tentang api, Dewisma. Sumber beritanya menjelaskan letak bagian awal berita di akhir berita. Jadi kita lihat sumber berita ini terletak di bagian juga Awal berita atau akhir berita. Jadi sumber berita ini terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Contohnya dapat dilihat ya. Nah, selanjutnya ini berita mana yang buat unsur-unsur berita. Saya pertama buat di bahasa Inggrisnya apa tadi? Artinya what, when, go. Nah, dalam bahasa Inggris tapi, didipa, kapan, siapa, kenapa, gempa. Jadi pertanyaan saya harus buat di berita. Nah, kata tanya saya digunakan kata api, kata tanya saya digunakan gue menanyakan peristiwa saya sedang dibahas atau dibicarakan. Nah, lagi merupakan kata tanya saya harus buat di berita. Jadi ini apa deh? Apa sih? Beritanya ngebahas tentang apa sih? Jadi buat pertanyaan apa atau api. Selanjutnya buat kata tanya saya digunakan di pagi buat kata tanya saya digunakan buat menanyakan kok atau tempat atau lokasi peristiwa yang terjadi. Jadi pertanyaan di dipa. Kan bisa di dipa berarti menanyakan jenang kan? Tempat di dipa. Lambamu di dipa. Ini rumah kamu di mana? Nah, untuk beritanya terjadi di dipa. Oke, selanjutnya kata kue atau kapan. Nah, kata tanya saya digunakan buat menanyakan waktu terjadi peristiwa dalam berita. Jadi, kata kapan merupakan kata saya digunakan buat menanyakan terjadi peristiwa. Peristiwanya terjadi kapan? Terus selanjutnya buat siapa? Jadi merupakan kata tanya saya digunakan buat menanyakan jelma saya terlibat di dalam berita. Siapa kalau saya terlibat di dalam berita sina. Selanjutnya buat kenapa ini merupakan kata tanya saya digunakan buat menanyakan alasan atau latar belakang terjadi
kok boleh menanya kok cara atau proses terjadi peristiwa. Jadi berita tinggi menjelaskan kenapa cak berita sinar dapat terjadi. Atau berita kecelakaan. Kenapa kecelakaan sinar terjadi? Pasti jawabnya juga tabrakan. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadian ini. Jadi berita tinggi harus diceritakan secara kronologis dari awal hingga akhir kejadian berita. Nah, jadi berita. Coba ibu angkat dulu, saya kasih agar membaca kok jenis-jenis teks berita. Apa saya akan bantu ibu? Berapa ibu sudah? Bantu ibu. Jenis-jenis berita. Pertama, berita langsung. Jarak waktu anda suatu peristiwa dan proses berikutannya membuat lebih anda saya wahani. Artinya, informasi saya diberitakan di berita langsung saja. Update. Contohnya, berita saya terdapat di headline atau halaman depan koran supaya lebih dulu diketahui pembaca. Yang kedua, berita opini. Berita sini memberi informasi mengenai ide, pemikiran kreatif atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Misalnya di bidang profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Saya kedua, berita interpretatif. Saya merupakan jenis berita saya dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan saya meliput. Saya keempat, berita investigasi. Saya menyediakan informasi bersumber anda sebuah penyelidikan atau penelitian. Saya terakhir, berita mendalam. Berita mendalam sendiri menemukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Ya, jadi pandai mampu mengambil berita langsung, berita opini, berita interpretatif, berita investigasi, dan berita mendalam. Kamu paham aku? Paham yuk. Jadi berita langsung artinya misal kecelakaan terjadi hari siji. Berarti kecelakaan sini ditayangkan pada hari siji mawat 3 hari setengah mawat. Jadi nanti dicatat berita langsung. Nah, berita opini ini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, ada seorang ahli di bidang ini, dua profesor, dokter. Terus berita interpretatif ini merupakan jenis berita saya itu bangkong melalui pendapat atau penilaian wartawan. Terus terakhir tepat berita investigasi. Ini merupakan informasi saya bersumber ada sebuah penyelidikan. Jadi tidak berita tentang penyelidikan disebut berita apa? Disebut berita investigasi. Terakhir berita mendalam. Berita mendalam merupakan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Jadi beritanya harus mendalam. Jenis-jenis teks berita masih ada pertanyaan Muhammad yang dari sini. Tanya kok? Ya jawab ya. Ini jenis berita ini kan Imam Layak kelas berapa ibu? Sina kalau cuma awal Itu kan kerja IPA. ibu ngasih materi ini ibu buat sejak buku, buat mana sejak jurnal. Jadi kita 5 berita. Si ibu mangsa ibu jelas nggak putih jelas semua. Nah, ini ibu buat cara membuat teks berita. Perhatikan ini saja ada dua tugas di akhir. Jadi kita kok. Nah, cara membuat teks berita. Saya pertama harus memilih mengumpulkan informasi. Jadi semampunya kita harus tapi memilih jangan mengumpulkan
memilih topik ini saya lagi viral ini membaca menarik. Saya kedua harus menentukan unsur struktur berita. Jadi supaya teks berita saya bisa jelas dalam riset dapat menggunakan unsur-unsur saya dalam teks berita. Ya ada sejumlah unsur-unsur teks berita dan disebut 5W 1A. Pastikan berita mencakup elemen-elemen ina agar mudah bertele-tele. Jadi semua penyanyi berita harus menggunakan unsur-unsur berita. Ini beritanya tersusun, nggak bertele-tele. Saya kedua kan harus menulis judul saya menarik. Jadi harus mengkok judul saya menarik atau menulis judul saya menarik. Nah di saat judulnya saya singkat, jelas, langsung menggambarkan isi berita. Dapat menggunakan kata-kata saya menarik perhatian pembaca. Intinya saya menarik mungkin judulnya, tapi harus jelas. Saya keempat menggunakan tata bahasa. Nah, berita Sina pentingnya menggunakan tata bahasa saya baik benar. Dalam menulis teks berita harus memperhatikan tata bahasa di ejaan. Jangan sampai buat kata saya typo atau kalimat saya kurang efektif. Tulis harus ini dapat mempengaruhi kredibilitas teks saya di sini. Saya terakhir, harus menghindari bias. Terakhir, jaga agar berita tetap objektif, muat bias tanpa memihak. Verifikasi unit informasi semampu dipublikasi serta menjaga kerahasiaan sumber memang diperlukan. Antai jawab sih, ada ditanya kok tentang cara menulis berita. Menurut aku ya kita dibukain menulis berita. Insya Allah. Nah, tidak kok. Dilihat contoh teks berita. Jual kejadian kebakaran gedung Santo Albertus di Bandar Lampung. Ini merupakan orientasi berita. Sebuah insiden kebakaran terjadi di gedung Santo Albertus Bandar Lampung. Saya diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Ini merupakan peristiwa nih di bagian titik bagian orientasi berita si pada 26 Mei. Nah, merupakan peristiwa nih pada 26 Mei 2025 gedung Santo Albertus di Bandar Lampung mengalami kebakaran hebat. Dugaan awal menyebabkan bahwa korsleting listrik menjadi pemicu utama insiden ini. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi mulai memadamkan api mencegah penyebaran lebih lanjut. Hingga pada saat ini belum mampu medal laporan korban jiwa. Namun kerugian material diperkirakan cukup signifikan. Ini contohnya peristiwa sehingga jadi sumber berita. Jadi ditayangkan antara News Lampung 26 Mei 2025
Paham, Bu. Bu, silakan beres. Dulu koreksi baik. Aduh kakak. Ini mungkin suara yang membuat. Nah, sama kalian jawab ini contoh nih. Lalu ibu mudah kok. Oke. Lagi apa nih? Nah, kumpul kok. Bukan kok. Kumpulan kok. Kumpul ya, kumpul mau dibaca apa? Baca. Kamu sana, Bu. Mereka baca. Oh, jangan maju ke depan. Maju ke depan dulu. Jadi pentingnya jelaskan pas bagian orientasi ini. Lalu pas bagian peristiwa ini. Pas bagian sumber berita ini. Aduh. Aduh. Ya, siapa sih Halimna? Saya, paksa saya berapa kali lah. Jangan musnah. Ada kok dibaca kopi beritani. Habis ke beritani saya baca di tani. Ya, saya baca dah. Judul baik. Baik. Isinya. Judulnya Perakiraan cuaca Lampung pada 26 Mei 2025. Orientasinya Badan Meteorologi karena klimatologi dan geografika BMKG merilis perakiraan cuaca untuk Lampung pada 26 Mei 2025 dengan sebagian besar wilayah mengadu hujan ringan. Terus BMKG memprediksi bahwa 26 Mei 2025 beberapa wilayah Lampung termasuk Badan Lampung, Nusa Tenggara akan mengalami hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban relatif tinggi. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perubahan cuaca yang cepat. Sumber berita Detik Sumbaksel 26 Mei 2025. Kak teman beritanya tak benar sesuai dengan strukturnya, tapi benar misalkan ke bahasa Lampung yuk. Iya kok, yang akan belajar bahasa Lampung tidak kok. Oke, ya, baik. Tangan kan, di kelompok saya ada Musna. Oke, kelompok Fitri dia lagi juga, maju ke beres. Maju. Judul berita Festival Kerabat Tahun 2025 resmi dibuka. Soroti dalam orientasi berita ini, Festival Kerabat Tahun 2025 kembali digelar di Bandar Lampung Minggu 26 Mei 2025 setelah 2 tahun diselenggarakan secara terbatas selama ini. Peristiwa acara pembukaan berlangsung meriah dengan para budaya tradisional dan penampilan seni dari berbagai kabupaten dalam rangkaian festival mencakup pameran UMKM, lomba foto, hingga tur ke rumah anak-anak. Sumber ada beritanya yaitu Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyatakan bahwa festival itu ialah selesai upaya mempromosikan
Ya, kalau fokus saja lewat dengan pertanyaan atau masih ada ditanyakan dan kelompok dari belajar Fitri mengenai berita yang saya tadi buat perbedaan buat di bagian sumber berita. ya. Kenapa tidak dijelas kok? Kenapa tidak tiga? Kan di contoh di ibu sumber beritanya muat video apa tempat 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 berikut nih sidang diberi kelompok peneliti jurnalisme dan Yuk, benongnya anak fisiki. Ya, kalau lesnya kan di contoh ibu kayak ini sumber contohnya Bandar Lampung, kompas.com. Tapi beritanya nggak jualai, cuma di bagian sumbernya perlu diperbaiki lagi. Oke, makasih kalau pembelajaran channel Fitri. Dapat job. Kami kedip selesai dengan kelompok jamaah kompetensi Fitri. Oke, anda ibu saya ibu jelas kok tentang teks berita. Itu yang harus kakak pandai cara menulis teks berita. Ditulis terus saya ibu kan dulu jelas kok. Itu ada kak bawah belum yang berita. Masih ada pertanyaan kalau muat tentang materi teks berita sendiri semakin ibu tutup. Baru jelas. Nah, setelah jelas, ibu buat tugas jangan putih sampai minggu depan 10. Tugas ini putih jempol teks berita saya buat di internet. Tina putih sepok struktur nih. Tapi putih ganti teks berita ini juga putih pada pakai bahasa Indonesia kan. Nah, yang akan belajar pakai bahasa Lampung, putih artikel baik dalam bahasa Lampung berita nih ampai nyanyi struktur nih paham? Jelas tugas nih? Jelas. Waduh berat. Ibu tutup yuk, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tugas yuk. Yuk, Bu. Harus kenal, harus menggunakan bahasa Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azarin Khairil Anissa Fatihah dari MPM 66. Di sini saya sebagai observer tulisan calon guru Nanalia dengan MPM 67. Dalam keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dengan topik informasi berita. Di sini calon guru Nanalia sudah menerapkan komponen keterampilan. Yang pertama, memusatkan perhatian seperti merumuskan tujuan, merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, dan membuat rangkuman bertahap. Itu sudah dilakukan oleh calon guru Nanalia. Yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat seperti parafrase, terus merangkum dan menggali lagi materi yang disampaikan, terus menguraikan secara detail materi yang disampaikan sudah dilakukan oleh calon guru Nanalia. Terus ada menganalisis pandangan siswa, sudah diterapkan oleh calon guru Nanalia seperti menandai persetujuan dan tidak persetujuan dan meneliti alasannya. Terus yang meningkatkan urunan siswa seperti menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang dibicarakan, menunggu dan memberi dukungan sudah dilakukan calon guru Nanalia dalam proses diskusi kelompok kecil berlangsung. Ada menyebarkan kesempatan berpartisipasi sudah dilakukan oleh calon guru Nanalia seperti menerapkan pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan dan menghentikan
atau melarang monopoli pada saat diskusi berlangsung. Pada saat menutup diskusi, seperti meneliti pandangan, terus memberikan gambaran yang akan datang, terus menilai, itu sudah dilakukan oleh calon guru Nanalia. Pada saat memimpin kelompok kecil, calon guru Nanalia juga sudah menerapkan kriteria seperti sikap, kerjasama dan semangat itu sudah diterapkan oleh calon guru Nanalia pada saat diskusi berlangsung. Yang kedua ada urunan seperti masuk akal, teliti, jelas, relevan berdasarkan pada urutan sebelumnya, itu sudah dilakukan pada saat memberikan materi pada saat diskusi kecil berlangsung. Bahasa yang disampaikan pada saat memberikan materi dan memimpin diskusi sudah cukup jelas, terus ketelitian, ketepatan, menarik, kewajaran pada saat diskusi berlangsung. Yang terakhir ada kesopanan, sudah diterapkan oleh calon guru Nanalia seperti menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, terus membentuk kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpanan, menunjukkan sikap yang terpuji, itu juga sudah dilakukan oleh calon guru Nanalia. Baik, itu saja yang dapat saya berikan untuk observer lisan calon guru Nanalia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjaya dari NPM 221346058. Di sini saya sebagai siswa calon guru Nanalia dengan NPM 221346067 dengan topik berita. Di sini saya sebagai siswa cukup banyak merespon materi yang telah disampaikan oleh guru dalam diskusi. Selanjutnya, saya sebagai siswa kadang-kadang memberi komentar anggota kelompok yang relevan. Selanjutnya, saya sebagai siswa, menurut saya ada beberapa anggota yang berbicara terlalu banyak. Selanjutnya, saya sebagai siswa selalu mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman Anda yang berbicara. Selanjutnya, saya sebagai siswa melihat benda-benda yang diperlihatkan guru dan kadang-kadang menyebabkan saya ingin berbicara. Selanjutnya, saya sebagai siswa menganggap guru tertarik pada apa yang saya bicarakan. Selanjutnya, selama diskusi berlangsung, saya kadang-kadang mengemukakan ide-ide baru. Selanjutnya, saya sebagai siswa kadang-kadang bila guru mengajukan pertanyaan, saya menjawab cukup jelas. Selanjutnya, menurut saya guru telah memberi keterangan tambahan, meminta pendapat orang lain, dan mencoba menolong anggota agar menjawab lebih baik bila seseorang atau siswa lainnya memberikan jawaban atau komentar yang salah. Terakhir, menurut saya tujuan diskusi yang telah guru sampaikan itu cukup jelas. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.